Nah, oke. Sekarang kita bakal lanjut lagi ya materinya masih tentang VOC. Nah, meskipun di judulnya itu kan tentang keruntuhan VOC ya, tapi sebelum kita ke penyebab dari kenapa VOC itu bisa runtuh, nah kita bahas dulu tentang kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh VOC karena ini ada beberapa yang kelewat gitu ya. Meskipun beberapa udah dibahas. Nah, misalkan kebijakan yang pernah dibuat oleh VOC itu yang pertama adalah hak oktroy. Nah, ini udah dibahas ya di video sebelumnya bahwa hak oktroy itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC ya. Sampai si VOC ini dijuluki sebagai negara di dalam negara. Nah, isinya apa aja hak istimewanya ya? Detailnya udah ada di video sebelumnya, misalkan kayak VOC boleh punya angkatan perang sendiri, VOC boleh mencetak mata uang sendiri, boleh bikin perjanjian sama raja-raja setempat, diperbolehkan buat perang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga kebijakan VOC yang kedua itu adalah Hongi Tochten atau pelayaran Hongi. Nah, ini tuh adalah sebuah pelayaran yang dilakukan VOC ya. Ini kita sambil recap pelayaran yang bertujuan. Nah, bertujuan untuk mengawasi ya. Bertujuan untuk mengawasi perdagangan perdagangan di Maluku dan sekitarnya. Dan sekitarnya ya, dan sekitarnya. Nah, maksudnya si pengawasannya itu kayak gimana? Waktu itu udah pernah dibahas ya, misalkan ini ada Maluku, Pulau Maluku. Terus Pulau Malukunya ini dikelilingi oleh kapal-kapal yang berlayar gitu ya, kapalnya kapal kora-kora. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengawasi kalau misalkan ada orang Maluku yang mau berdagang dengan orang Eropa selain Belanda, itu biasanya dicegah gitu di sini. Begitupun kalau misalnya ada orang Inggris, misalkan ada orang Inggris, dia pengen berdagang masuk ke Maluku, nah itu juga dicegah oleh si kapal kora-kora ini. Nah, itulah yang disebut dengan si pelayaran Hongi gitu ya. Jadi tujuannya buat mengawasi si Pulau Maluku dan sekitarnya. Nah, terus ada juga yang namanya Verplichte Levaranti gitu ya. Entah ini cara bacanya yang ideal kayak gimana, kalian bisa cek aja di Google Translate gitu. Tapi paling enggak kita udah lihat gitu ya cara nulisnya kayak gini, Verplichte Levaranti. Nah, ini tuh merupakan suatu wajib pajak ya. Wajib pajak berupa hasil bumi gitu. Nah, yang harus diserahkan ya, diserahkan kepada VOC gitu. Nah, di sini udah mulai aneh gitu bahwa si tanahnya itu kan sebetulnya ya punya orang lokal gitu ya, tapi anehnya si orang lokal justru yang harus bayar pajak berupa hasil bumi gitu ke VOC-nya, padahal VOC itu kan pendatang. Nah, berarti di sini udah bisa kita sebut sebagai penjajahan. Terus ada juga Priengerstelsel. Jadi Priengerstelsel itu adalah tanam paksa ya. Nah, tanam paksa di Priangan. Jadi Prianger itu adalah Priangan ya di Jawa Barat. Priangan di tanah Pasundan bisa kita bilang gitu. Nah, jadi ini tuh juga yang bakal jadi cikal bakal kultur stelsel ya. Mungkin nanti kalian pernah dengar ada istilah yang namanya kultur stelsel. Stelsel ya. E-nya dua di sini stelsel. Kalau nggak salah gini nulisnya stelsel ya. Kultur stelsel. Nah, jadi kalau kultur stelsel ini diberlakukannya oleh Belanda juga, tapi bukan di masa VOC ini. Nah, kalau di zaman VOC ada tanam paksa yang namanya itu adalah Priengerstelsel. Nah, tanam paksa di Priangan berupa
kopi ya. Jadi tanaman yang dipaksa untuk ditanam itu adalah kopi. Jadi misalkan gini, contohnya ada seorang petani gitu ya. Nah, ini petani. Terus si petaninya ini punya lahan gitu. Nah, dia nanamnya misalkan padi gitu ya. Dia jadi punya sawah, nanamnya padi gitu. Nah, karena makanan pokok dia itu adalah padi. Nah, cuman oleh si VOC, ini misalkan orang VOC-nya ya. Nah, orang VOC itu mereka memaksa si petani ini untuk menanam kopi gitu. Jadi yang tadinya ini sawah padi gitu ya, berubah jadi lahannya itu buat kebun kopi misalkan. Contohnya. Nah, kenapa si VOC itu memaksa untuk menanam kopi? Karena si kopi ini merupakan sebagai komoditas ekspor ya. Ekspor yang eh, sedang laris gitu. Jadi di Eropa itu lagi laku banget yang namanya kopi gitu. Nah, makanya si VOC biar bisa dapat keuntungan dengan mengekspor kopi itu memaksa si petani-petani lokal buat nanamnya kopi. Nah, itulah yang disebut dengan Preenger Stelsel. Nah, ada juga yang namanya hak ekstirpasi ya. Jadi hak ekstirpasi ini adalah pemusnahan lahan untuk menjaga untuk menjaga harga gitu. Harga agar tetap stabil. Nah, maksudnya apa nih? Agar tetap stabil. Nah, ini pun dilakukannya dengan pelayaran hongi gitu ya. Jadi si pelayaran hongi ini juga kayak gini nih. Jadi dia memusnahkan, misalkan si kapal kora-koranya ini nemu pulau gitu ya di daerah Maluku. Nah, si di pulau ini tuh ada para pedagang gitu yang ngejualin rempah-rempah. Nah, biar si VOC-nya ini nggak punya saingan, akhirnya ini dihancurin gitu secara cuma-cuma biar cepet. Biar harga rempah-rempah yang dijual oleh VOC itu tetap laris. Jadi analoginya misalkan kayak gini nih, ini ada si pedagang A gitu ya. Terus ini ada pedagang B, ada juga ini si pedagang C gitu. Nah, misalkan ketiga pedagang ini tuh sama-sama mereka jualnya itu kopi. Dan logikanya kan gini, semakin banyak si barangnya, maka harganya pasti bakal semakin murah. Kalau misalkan si barangnya semakin langka, pasti si harganya mahal. Nah, jadi si lahan-lahan yang punya pedagang B sama pedagang C ini dimusnahin sama si VOC. Biar harga kopi yang dijual oleh si VOC itu tetap stabil gitu ya, tetap mahal gitu. Nah, itu cara instan atau curang gitu ya yang dilakukan oleh si VOC. Nah, oke, setelah kebijakan ini baru kita lihat keruntuhan VOC ya. Nah, ini ada faktor keruntuhan atau faktor kemunduran. Nah, ini langsung aja udah disiapin ya tulisannya, tapi ini bakal tetap dijelasin. Nah, jadi yang pertama jelas ya, kayak di minggu kemarin udah disebutin bahwa VOC itu runtuh atau mundur bukan karena dikalahkan di dalam peperangan gitu oleh si orang Indonesianya, oleh orang lokal. Tapi mereka runtuh dengan korupsi yang mereka lakukan gitu. Jadi ketika mereka ada di puncak kejayaan, nah justru pada saat itu pula lah gitu. Jadi kayak semacam bandul gitu ya, yang semakin dia ditarik ke kanan dia pasti balik lagi gitu ke kiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh VOC ya. Jadi yang korupsinya itu banyak dari para pegawai-pegawai VOC. Nah, dan si korupsinya itu alias penyelewengan dana ya. Jadi penyelewengan dana ini juga termasuk korupsi gitu. Nah, banyaknya dilakukan justru di tingkat kantor cabang gitu. Nah, tingkat kantor cabang tuh ya dia maksudnya kayak di pelosok-pelosoknya. Karena kalau misalkan kayak di kota-kota besar di Jayakarta gitu ya, di Batavia waktu itu, ya itu terlalu kelihatan gitu. Nah, tapi justru banyak korupsi, banyak uang yang ditilep-tilep itu di daerah-daerah kantor cabang yang ada di pelosok-pelosok gitu, dan itu lebih mudah buat dikorupsi. Karena kan kalau dulu itu susah gitu ya buat memantaunya, belum ada internet. Kalau sekarang kan kita bikin perusahaan gitu ya, terus si pegawainya bisa kita awasi mungkin 24 jam gitu gerak-geriknya pakai komputer gitu.
Nah, terus selain korupsi, faktor kemunduran VOC juga adalah karena VOC itu banyak mengeluarkan biaya ya, mengeluarkan biaya untuk keperluan perang di berbagai daerah. Nah, meskipun si VOC ini setiap perang itu hampir selalu menang gitu, bahkan selalu menang. Pernah kalah sekali itu oleh yang waktu itu namanya Sultan Mafakir Abdul Qadir ya, yang dari Banten itu. Meskipun Sultan Banten itu menangnya cuman sementara karena keburu ada gubernur jenderal yang namanya si Ji Pikun itu yang membumi hanguskan Jayakarta. Nah, ini misalkan perang-perang ya yang pernah dilakukan oleh VOC itu ada perang melawan versus kerajaan Mataram gitu. Nah, terus VOC juga pernah perang gitu lawan kerajaan Makassar ya. Makassar gitu. Dan belum lagi VOC ini perang lawan orang Eropa lainnya gitu. Misalkan dengan Portugis dan juga Inggris gitu ya. Jadi selain lawan orang lokal, mereka juga lawan orang Eropa lainnya yang jadi saingan. Nah, terus ada juga adanya pengeluaran dana untuk keperluan perluasan jangkauan perdagangan yang menyebabkan membengkaknya hutang VOC gitu. Nah, jadi gini, kalau misalkan si VOC udah menguasai satu tempat, katakanlah di Jakarta gitu ya, terus misalkan mau diperluas lagi ke Ambon. Nah, ini kan butuh dana ya untuk memperluas wilayah itu harus bikin kapal gitu. Belum lagi persediaan makanan gitu dan mereka biasanya minjemin uang gitu ke orang Eropa lainnya gitu ya. Nah, akhirnya mereka menyebabkan hutang mereka itu membengkak gitu. Terus ada persaingan dagang ya dengan Portugis dan juga Inggris kayak yang tadi udah disebutin. Jadi selain mereka perang secara fisik, mereka juga bersaing gitu dalam hal perdagangan. Misalnya Inggris musuh VOC yang paling berat. Inggris itu punya yang namanya East India Company ya. East India Company. Minggu kemarin udah disebutin East Timor India Company. Jadi EIC itu semacam kayak kongsi dagang juga, kayak perserikatan dagang tapi yang dimiliki oleh Inggris. Nah, terus karena si persaingannya itu menimbulkan konflik ya antara si Belanda sama VOC ya, pasti terjadi serangan gitu terhadap kapal-kapal VOC gitu. Jadi si kapal-kapal VOC ini banyak yang dihancurin gitu. Nah, akibatnya si armada kapal perdagangan VOC itu nih ya, akibat serangan VOC mengalami kekurangan armada kapal perdagangan. Jadi makin lama si kapalnya itu makin sedikit. Nah, terus ada juga ini disebabkan karena banyaknya gaji yang harus dibayar kepada pegawainya. Karena banyak sekali pegawai-pegawai VOC gitu ya. Nah, ini benar. Jadi pegawai VOC itu sebetulnya nggak cuman orang Belanda gitu, tapi ada juga orang-orang Jerman gitu ya yang ngelamar untuk menjadi anggota VOC. Dan untuk menjadi anggota VOC ini, nah di sini juga terjadi ada korupsi ya gitu. Jadi di sini ada dana untuk menjadi pegawai VOC. Nah, misalkan di sini ada datanya ya. Ada yang disebut dengan pegawai yang tingkatannya paling lumayan tinggi, ada yang namanya Onderkoopman. Nah, jadi si Onderkoopman ini salah satu jabatan yang bisa kita bilang tinggi lah ya di VOC itu. Nah, kalau kalian mau jadi pegawai VOC yang tingkatannya Onderkoopman, kalian itu harus nyogok sebesar 3.500 gulden gitu. Jadi F tuh cara menulis golden gitu ya. Mata uang VOC kan golden VOC gitu. F itu sebetulnya diambil dari kata florin. Florin itu emas gitu ya kalau di bahasa orang sana. Nah, terus ada juga yang disebut dengan kapiten. Nah, ini mungkin kalian sering denger ya. Kapiten itu ada lagunya kan, Aku Seorang Kapiten yang mempunyai pedang panjang. Nah, itu tuh sebetulnya lagi ngomongin VOC. Nah, ini tuh kalau misalkan kita lihat di dalam catatan untuk menjadi kapiten itu
biayanya sebesar 2000 gulden gitu. Dan yang terakhir itu yang tingkatannya paling rendah itu ada yang namanya kopral ya. Sedangkan kalau mau jadi kopral itu cukup bayar 120 gulden. Nah, jadi kita bisa lihat untuk menjadi pegawai VOC aja itu harus nyogok. Nah, berarti uang si nyogoknya ini kemana? Apakah dipakai buat gaji gitu? Nah, masalahnya nanti kita bakal lihat gitu ya. Uang-uang ini tuh justru dikorupsi gitu oleh beberapa pihak dari VOC. Nanti kita lihat tokohnya siapa aja. Nah, terus adanya yang terakhir perubahan politik ya. Ada perubahan sistem politik di negara Belanda setelah berdirinya Republik Batavia. Ini typo, sebetulnya bukan Batavia, tapi Republik Batav. Nah, pada tahun 1795. Nah, jadi ini maksudnya kayak gimana? Yang nomor 9 tuh perubahan politik tuh jadi gini. Kan ada negara ya namanya Prancis. Prancis gitu. Nah, Prancis ini nanti dipimpin oleh si Napoleon Bonaparte. Kalian pasti pernah dengar ya. Ada tokoh besar yang namanya Napoleon Bonaparte. Nah, dan nanti si Napoleon Bonaparte ini punya adik. Nah, nama adiknya adalah Louis Napoleon. Jadi namanya hampir sama ya. Nah, si Louis Napoleon ini nanti dia ngejajah Belanda gitu. Jadi kalian bisa bayangin Belanda itu dijajah oleh oleh Prancis gitu ya. Jadi Belanda dijajah oleh Prancis. Nah, kemudian si Belandanya nanti ngejajah lagi Indonesia. Tapi sebetulnya yang waktu itu lagi ngejajah Indonesia setelah VOC ini mundur gitu ya. Itu bukan Belanda yang sebenarnya gitu. Tapi itu adalah Prancis. Nah, karena kan ini kayak estafet gitu ya. Prancis ngejajah Belanda, Belanda ngejajah Indonesia gitu. Jadi sebetulnya secara nggak langsung yang ngejajahnya itu adalah si Prancis gitu. Nah, itulah faktor kemunduran VOC. Dan terakhir kita bakal lihat contoh-contoh para pejabat VOC gitu ya. Nah, atau gubernur jenderal VOC yang korup. Nah, ini mereka tuh sebetulnya termasuk gubernur jenderal apa bukan gitu ya. Nanti kita cross check lagi. Jadi ada yang bilang mereka ini termasuk ke dalam gubernur jenderal, tapi ada juga yang bilang ya cuman sebagai pejabat gitu. Nah, apa aja yang mereka lakukan gitu ya. Jadi setelah mereka kaya raya, mereka ada di puncak kejayaan gitu ya. Mereka banyak nyelep uang dan mereka itu ngelakuin hal-hal yang aneh. Nah, misalkan ada yang dilakukan oleh si Henricus Zwaardekron ini. Nah, si Henricus Zwaardekron ini dia sampai membuat upacara ya, upacara ordonasi disebutnya. Jadi upacara ordonasi itu ya aturan-aturan upacara gitu yang mana di sini sampai si warga lokal itu, nah di sini diharuskan gitu ya, harus menyembah gitu. Nah, jadi kalian bisa bayangin orang Indonesia itu orang lokal gitu ya maksudnya harus menyembah si Henricus ini ketika dia lewat gitu di jalan sampai bikin aturan upacaranya. Dan yang namanya bikin upacara itu kan butuh biaya yang besar gitu ya. Jadi banyak kekonyolan gitu yang dilakukan oleh si VOC. Ibaratnya ketika mereka udah kaya tuh mereka pengen nyari sesuatu yang memuaskan gitu ya, yang aneh gitu. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang namanya si Jacob Mosel. Nah, kalau si Jacob Mosel ini dia sampai membuat kendaraan ya. Jadi si kendaraannya itu kendaraan di sini kendaraan itu berupa kereta yang ditarik gitu. Yang ditarik oleh 6 kuda, kalian bayangin. Jadi dia bikin kereta gitu ya, ditariknya pakai 6 kuda. Nah, itu kebayang nggak kalau misalkan si satu kudanya yang pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri gitu. Nah, itu pakai satu kuda aja kan sebetulnya udah cukup lah ya, satu atau dua gitu. Tapi ini sampai 6 kuda. Dan si keretanya terbuat
dari hiasan emas gitu. Jadi kalian bayangin si keretanya itu banyak pakai hiasan-hiasan emas gitu ya. Nah ini gila banget yang dilakukan oleh si Jacob Mosel gitu. Jadi intinya dia hambur-hambur uang. Nah terus yang terakhir itu ada juga yang dilakukan oleh si Van Horn gitu. Jadi kalau si Van Horn itu dia menimbun uang gitu ya. Jadi kalau kalian pernah nonton film Paman Gober gitu ya, Paman Gober itu pamannya si Donald Duck. Dia menimbun uang sebesar 10 juta golden gitu ya. 10 juta golden. Gitu ya, ditulisnya kayak gini aja. Kalian boleh nulis sendiri F 10 juta gitu ya. Berarti gimana nulisnya? F 10 juta ya. Bener nggak? Nolnya segini. 10 juta ya. Nah ya segini. Nah Van Horn jadi dia suka aja gitu hobi dalam menimbun uang tanpa tujuan yang jelas, mirip kayak Paman Gober gitu ya, gila harta gitu. Jadi dia sangat apa namanya, menyukai gitu koin-koin kepingan emas gitu atau yang disebut dengan golden. Nah oke, udah gitu aja materi kita yang terakhir tentang VOC ya. Jadi kita belajar tentang kebijakan VOC apa aja kemarin, kemudian faktor kemunduran dan juga contoh para pejabat atau beberapa gubernur jenderal VOC yang korup. Oke, sekian, kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Oke.